Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini mari kita gunakan waktu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimalnya, termasuk dengan kita tholabul ilmi, belajar di hari Selasa terkait dengan ilmu hadis. Untuk narasumber kita hari ini yaitu Ustadz Mas Duki, beliau sudah hadir di studio MTA TV. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya bisa membersamai kita dan para pemirsa dalam acara Risalah Hadis. Amin. Untuk hari ini kita belajar tentang apa, Ustaz? Masih melanjutkan yang sepekan yang lalu, yaitu adabur riwayah. Baik, materi lanjutan ya Ustaz, Ya. terkait dengan adabur riwayah. Dan untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat terkait dengan adabur riwayah dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana saja berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita masih akan melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu tentang adabur riwayah. Adab-adab atau sepanat orang yang meriwayatkan. Jadi kalau zaman dulu kasus belum terbukukan, yaitu itu ada antara rawi, itu si guru al-muhaddis rawi, dan thalibul hadis si murid. Nah, itu saat menjaga adab-adabnya. Kalau sekarang ya, yang namanya hadis itu ya orang yang menyampaikan hadis, yang mengajarkan tentang hadis. Nah, itu. Sekarang hadis sudah semua sudah dibukukan. Ya. Yang terakhir itu ya, pembuku atau pencatat hadis itu adalah, kalau tidak salah, Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini wafat tahun 458 Hijriah. Ya, jadi abad ke-5 Hijriah. Itu hadis-hadis semua sudah dibukukan, tercatat dalam kitab-kitab hadis. Nah itu. Jadi misalkan Imam Nawawi, tahun 676 Hijriah ya. Kalau menyebutkan tentang hadis riwayat Muslim, nah itu berarti dia menukil dari kitab Muslim, yaitu kitab Muslim yang wafat tahun 261 Hijriah. Misalkan Imam Suyuti ya, menyebutkan tentang hadis riwayat Bukhari. Nah, berarti beliau menukil dari kitab Bukhari gitu, yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Kalau Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Kalau misalkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau wafat tahun 852 Hijriah. Kalau menyebutkan hadis riwayat
Tirmidzi gitu ya. Tentu beliau ini menukil dari kitab Imam Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah. Nah, sekarang kitab hadis, jadi hadis-hadis semua sudah terbuka dalam kitab-kitab hadis. Nah itu. Yang lalu sudah saya sampaikan sini, saya bawakan kitab-kitabnya ya, secara fisik sehingga tidak ngawur. Di TNI ada misalkan yang dulu sudah saya bawakan itu 20 kitab hadis. Di perpustakaan MTA itu lebih dari itu. Ya, dulu sudah saya bawakan sini ya, juga saya sampaikan tentang isinya secara global ya. Misalkan ada istilah Muslim, ada kitab iman, dan selanjutnya Bukhari ada seperti itulah. Dulu sudah saya sampaikan 20 kitab hadis. Ya. Yang pertama kitab Ahmad, kemudian Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Imam Malik, Imam Darimi, 9 ya, yang biasa terkenal dengan Kutubus Sittah. Dan yang ke-10 Abu Dawud atau Yalisi. Nah, Abu Dawud atau Yalisi itu lain dengan Abu Dawud As-Sajistani. Nah, Abu Dawud As-Sajistani termasuk kitab Tis'ah tadi 9. Nah, 10 Abu Dawud atau Yalisi wafat tahun 204 Hijriah. Dan yang ke-11 bahkan yang lalu itu kitab Abdur Razak. Nah, kemudian kitab Ibnu Abi Saibah ya 12. Yang ke-13 saya bawakan kitab Abu Ya'la. 14 saya bawakan kitab Abu Awanah. Yang ke-15 ya saya bawakan kitab Ibnu Khuzaimah ya. Ke-16 saya bawakan kitab Ibnu Hibban. 17 saya bawakan kitab Tabarani. 18 saya bawakan kitab Daraqutni ya. 19 saya bawakan kitab Al-Hakim yang Mustadrak itu. Kemudian ke-20 bahkan kitab Baihaqi ya. Itu sudah pernah saya bawakan sini ya. Kitabnya saya tunjukkan ya. Jadi saya bukan hanya istilahnya kira-kira atau keterangan orang, tapi saya betul-betul kitab itu ada gitu ya. Dan pernah saya bawakan ke sini yaitu tadi kitab 20 ya, kitab hadis. Semua hadis sudah tertantum di situ. Nah gitu. Nah itu walaupun masih ada riwayat yang lain, ada riwayat Ibnu Sunni, Abu Nu'aim, Abdul Al-Bazar dan selanjutnya gitu. Jadi kalau zaman dulu ya namanya ada rawi itu orang yang meriwayatkan hadis ya itu. Meriwayatkan hadis. Nah, kalau sekarang ya orang yang menyampaikan hadis ya gitu. Yang ngulang hadis. Nah, yang lalu sudah saya sampaikan adabul muhaddis itu ya. Itu sudah sampai yang nomor 2. Yang pertama muqaddimah dan ya ada kemudian yang kedua yaitu tentang orang yang hadis ya, atau guru lah mudahnya gitu, itu harus menjaga perbaiki niat ya gitu dan ikhlasannya. Dari yang mulang hadis, mengajar hadis itu bukan cari ketenaran, bukan cari sughroh, bukan cari pujian, bukan itu, tapi itu adalah lillahi ta'ala yang akan dapatkan pahala sangat banyak sekali ya gitu. Karena pada muqaddimahnya dulu itu saya jelaskan bahwasanya mempelajari hadis ini ya termasuk yaitu semulia-mulia pendekatan kepada Allah Ta'ala gitu. Karena kita mempelajari ya, sabda Rasulullah SAW gitu, yang sangat mulia. Namanya agama itu ada sana adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah lah begitulah. Ada dua. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga oleh al-muhaddis, yaitu orang yang mengajarkan hadis. Pertama, ma yustahabbu fi'luhu
idza arada hudura majlisil imlak. Apa-apa yang yustahabu, yang dianjurkan fi'luhu, yaitu melakukannya apabila akan mendatangi majelis ilmu itu. Majelis apa? Imlak. Jadi nama imlak itu bukan sekedar apa? Mendiktekan. Imlak juga apa? Berarti menulis, menulis. Jadi tadisnya rawinya ini ya, kemudian apa bunyinya lafadznya begini lah begitu. Biasa tidak sekedar apa mendengar hadis gini Anda sampaikan, tidak sekedar itu. Nah itu, tapi dengan teliti. Nah, kesopanan adab yang perlu dijaga oleh orang yang mengajar hadis yaitu sebelum mendatangi majelis apa pengajian yang akan jelaskan, nyampaikan hadis Rasulullah, yaitu an yatatohara, yatatoyaba wa syarriha lihyatahu. Alif atau yang pertama yaitu supaya atatohara, bersuci. Nah, itu. Yatatoyaba dan pakai wangi-wangian. Wa syarriha lihyatahu dan merapikan jenggotnya kalau punya jenggot. Nah, artinya ya berpakaian rapi lah sekarang begitu ya. Kemudian an yajlisa mutamakinan biwaqarin wa haibatin ta'dziman li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu duduk dengan mantap, dengan tenang dan perlu dan penuh wibawa, haibatan. Ta'dziman karena mengagungkan pada hadisnya Rasulullah SAW yang akan disampaikan itu adalah sabda Rasulullah SAW. Dan jim, ya, alif, dan ba, jim itu artinya apa namanya? Hitungan yang apa namanya? Disimbolkan dengan huruf. Ya. Artinya bukan abajadu hawaju, itu artinya alif itu adalah 1, ba itu 2, jim itu 3, ya, dal itu 4, ha itu 5, wawu itu 6 dan seterusnya. Jadi apa macam hitungan tapi dengan huruf kalau di sini ya A, B, C, D, E, F, G lah begitulah gambarannya itu. Kemudian jim anjuk bila alal khadirin kulihim. Nah, jadi si guru yang mengajar itu hendaklah menghadapi ya, menghadap pada seluruh murid-muridnya yang hadir. Itu ya. Anjuk bila alal khadirin kulihim wala yakhussa bi inayatihi akadan dun akadin, dan tidak hanya yakhussa mengkhususkan ya, perhatiannya kepada seseorang dengan mengabaikan yang lain. Nah itu artinya perhatiannya itu pada seluruh yang hadir begitu. Del ya. Kemudian hendaklah si al-muhaddis ya, orang yang akan menyampaikan hadis Nabi SAW, ayat tasika majlisahu wa yakhtimahu bi tahmidillahi ta'ala wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa in yaliku bil khal. Supaya membuka majlis pengajian itu akan menyampaikan hadis itu. Ya ketika majlisahu membuka majlisnya, timahu dan mengakhirinya dengan bitahmidillah ta'ala, dengan pujian dan kepada Allah SWT. Nah, kan seperti apa? Di sini kan saya membuka dengan alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu dan selanjutnya itu pujian pada Allah.
Kemudian ya, wassalati ala Nabi sallam, salawat pada Nabi sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Misalkan tadi. Allahumma ya Allah, sholli berikanlah salawat ala Muhammadin pada Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi dan kepada keluarganya, ya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, ajma'in semuanya. Itu ya. Itu salawat pada Nabi SAW, bukan dan pertama pujian pada Allah. Kemudian yang kedua, salat pada Nabi. Karena kita mendapatkan nikmat jadi orang Islam itu pertama karena nikmat dari Allah SWT. Dan sampainya agama pada kita itu adalah lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kita mendapatkan jadi orang Islam itu mendapatkan tunjuk, ya, taufik hidayah dengan Islam itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka kita terima kasihnya kepada Allah dan Nabi SAW. Nah, kita mulainya dengan muji pada Allah dan salat pada Nabi SAW. Gitu. Kemudian wa doain yaliku bilhal. Kemudian dengan mendoakan, ya, dengan doa, ya, mengakhirinya dengan doa yang sesuai dengan keadaan. Gitu. Dan hak anjataniba malah tahmiduhu ukulul hadirin au malah yafhamunahu minal hadis. Hak itu ya, nah, kelima lah, supaya orang yang akan menyampaikan hadis tadi, guru tadi, itu al-muqaddis itu menjauhi malah tahtamiluhu ukulul muhadirin, anjat taniba menjauhi malah tahmiluhu ukulul hadirin, apa-apa yang sulit dipikir oleh yang hadir gitu. Au malah yafhamunahu minal hadis, atau apa yang para murid itu tidak paham tentang hadis. Artinya guru supaya menjauhi istilah-istilah yang sulit-sulit, yang kira-kira yang hadir itu sulit memahaminya. Kalau bahasa sekarang misalkan berikan penjelasan pada yang hadir, ya itu. Yang hadir itu yang macam-macam. Ada yang petani, ada yang pekerja bangunan, ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang guru dan sebagainya. Ambillah bahasa yang bisa dipahami oleh semuanya, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh petani, oleh pekerja bangunan tadi. Jangan pakai bahasa-bahasa yang biasa dipakai di kampus, yang biasanya dipahami yang bisa memahami hanya para mahasiswa atau dosennya lah gitu. Maka gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh para hadirin tadi lah gitu. Jangan pakai bahasa yang tapi yang biasa dipakai di kampus, ya, di perguruan tinggi, yang memang para mahasiswa ya paham itu, ya, apalagi dosen paham. Tapi untuk para petani, pekerja bangunan dan sebagainya belum tentu paham. Maka pakai bahasa yang mudah bisa dipahami oleh semuanya itu. Kemudian wawu anjahtimal imlak bihikayatin, ya, wanahdirin banamadiro, ya. Anjahtimal imlak, supaya guru yang berada di situ mengakhiri pengajiannya. Imlak itu artinya imlak ini bisa berarti dikte, bisa berarti tulis menulis. Mengakhiri pengajiannya yang baik tulis menulis tadi dengan bihikayatin, dengan cerita-cerita yang mudah dicerna. Wanawadiro, dan cerita-cerita yang menghibur, nah gitu ya. Cerita-cerita yang menghibur. Nah, itu gunanya apa?
Itarwihil qulub wa tardisami. Guna supaya apa? Tarwihil qulub itu mengistirahatkan hatinya, tidak sepaneng lah gitu, tidak sepaneng. Supaya kemudian dengan cita-cita yang mudah terna lah gitu, dan untuk tardisami, mengusir kebosanan. Kemudian yang keempat, mahyasinu alati yang bakhil muhadis hanya tasodah litah disifiha. Yang empat, umur berapa ya? Dan pantasnya orang itu bisa menyampaikan dan mengajarkan hadis lah begitu. Ukhtulifa bidzalika. Nah, para ulama berbeda pendapat. Awalan pertama, wakilah ada yang mengatakan khomsun, umur 50. Nah, wakilah al-ba'un ada yang mengatakan umur 40. Wakilah, dan ada yang mengatakan yang selain itu, pendapatnya macam-macam. Dan yang kedua, biasokih, yang benar menurut ini Dr. Mahmud Tolkhan, penyusun kitab Taisir Mustalah Hadis ini, biasokih yang benar anahu, biasa mata tahala, wa ukhtija ila ma'indahu, jalasa li tahdis bi ayisinin kana. Artinya itu, yang benar menurut Dr. Mahmud Tolkhan itu, kapan saja asal orang itu sudah ahli tahala, sudah ahli dalam hadis, sudah mudeng gitu ya, dan dia bisa bertanggung jawab menyampaikan kebenaran itu, ya, lama andahu jalasa li tahdis, dia boleh mengajar hadis. Biayisinin kana, umur berapa aja itu tidak masalah. Ya. Bisa juga ya, tadi 40, bisa juga kurang dari itu, asal dia itu sudah paham dari tentang hadis, nah itu dia sudah bisa mengajarkan hadis, tidak terpancang dengan umur, nah gitu. Nah, kemudian azhar musannafat fihi, yang paling masyhur kitab-kitab atau musannafat itu susunan itu tetap yang menjelaskan tentang hal itu tadi, adab tentang hadis tadi. Yang pertama al-jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' lil khatib al-Baghdadi. Kitab al-jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' susunan al-khatib al-Baghdadi. Ini beliau itu wafat tahun 463 Hijriah. Kemudian yang kedua, Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi, kitab Jami'ul Ilmi wa Fadlihi wa ma yambahi fi riwayatihi wa hamdihi. Nah itu susunan kitab, penyusun kitabnya adalah, kitab ini disusun oleh Ibnu Abdul Bar. Yaitu. Beliau juga wafatnya sama tahun 463 Hijriah. Ya, itu. Beliau lahir tahun 368 Hijriah, wafatnya tahun 463 Hijriah, itulah. Nah, insya Allah yang akan datang, kalau tadi ada Abul Muqaddis, yang akan datang insya Allah ada Abu Thalibil Hadis, adab orang yang mempelajari atau menjadi murid untuk mendapatkan hadis. Rasa demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk ilmunya di kesempatan hari ini ya. Sudah lengkap pemirsa terkait dengan adabur riwayah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya di pekan yang akan datang ya Ustadz ya. Baik, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan waktu. Silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami, kita lepas jeda, kita akan kembali dalam acara Risalah Hadis. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Untuk kesempatan sore hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Mas Duki ya. Dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama kita bacakan dari Bapak Mahfud dari Musirawas.
Ustadz, apakah orang yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah apabila dia sakit masih terhitung mengerjakan amalan tersebut, Ustadz? Hal ini masuk pendapat atau hadis dari Rasulullah, Ustadz? Ya, memang ada hadisnya. Jadi kalau misalkan ketika sehat ya di rumah itu suka jalan-jalan misalkan puasa sunnah dan lain-lain lah gitu ya. Nah ketika dia sakit ya, tidak bisa melakukannya itu ya, atau ketika pergian musafir ya itu dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah tadi, maka dicatat bagaimana biasa ketika dia itu tidak pergian dan ketika beliau sehat tidak sakit. Nah, biasanya kalau ketika sehat bisa melakukan amal sunnah apa, ketika sakit tidak bisa melakukannya tetap mendapatkan pahala seperti itu. Kemurahan Allah begitu. Dalam hadis itu disebutkan apabila seorang hamba sedang sakit, artinya gitu, atau sedang pergian, maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia biasa beramal di waktu mukim, artinya tidak pergian, dan dalam keadaan sehat, dia tidak sakit lah gitu. Itu apa? Yang artinya seperti itu. Jadi indah maridal abdu au safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Di Riwayat Bukhari ya, dalam misalkan di kitab Riyadhus Shalihin ada seperti itu. Like, hadis itu secara kompletnya begini ya. Ini tidak dipotong itu artinya. Dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari disempat halaman 16 itu disebutkan hadasana Matar bin Fadl, hadasana Yazid bin Harun, hadasana Al-Awwam, hadasana Ibrahimu Abu Ismail As-Saksaki. Qala sampai itu Aba Burdata Bastakhabah wa Yazid bin Abi Kabsah bisafarin. Fakana Yazidu yasumu bisafar. Faqala lahu Abu Burdah. Sami itu Aba Musa miraron yakul. Qala Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Kompletnya hadis seperti itu. Hadis Riwayat Bukhari disempat halaman 16. Yang artinya telah menceritakan pada kami Matar bin Al-Fadl. Nah, ini tentang sanad-sanadnya. Artinya yang ketemu langsung dengan Imam Bukhari atau gurunya Imam Bukhari itu adalah Matar bin Fadl. Matar bin Fadl dalam hadis itu dari gurunya ya telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun itu. Yazid bin Harun dalam hadis dari gurunya telah menceritakan kepada kami Al-Awwam. Nah itu. Al-Awwam mendapat hadis dari guna telah menceritakan kepada kami Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki itu. Ibrahim itu nama kunyahnya Abu Ismail As-Saksaki, ia berkata, aku mendengar Abu Burdah pernah bepergian dengan Yazid bin Abi Kabsah, kata Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki. Aku mendengar Abu Burdah pernah pergian bersama dengan Yazid bin Abi Kabsah. Ketika itu Yazid ya, berpuasa, nah, ini berpuasa sunnah. Lalu Abu Burdah berkata, aku mendengar Abu Musa berkata berulang kali,
Abu Musa ini sahabat Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang bepergian, musafirnya, maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia biasa beramal di waktu mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis Surat Bukhari juz 4 halaman 16 ya. Hadis Surat Bukhari juz 4 halaman 16. Hadisnya utuhnya seperti itu. Nanti ya. Jadi ini tidak saya potong ini, seperti itu. Adapun kalau orang itu kalau misalnya di rumah yaitu beliau itu senang melakukan amalan-amalan sunnah, tidak sekedar yang wajib sajalah begitu ya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekedar melakukan amalan-amalan yang wajib. Nah, itu. Jadi Allah suka pada hambanya, selain hambanya mengamalkan yang wajib, juga mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ini hadis ini pernah dimuat ya, di brosur Akad Pagi ya, tanggal 19 Juni 2022. 19 Juni 2022. Hadisnya begini. An Nabi Rata qala Rasulullah SAW, Inna Allaha qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in akhabu ilayya mimma iftaradat alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yabsaru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu gitu. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 190. Ini saya ambil sanad yang terakhir. Yang terakhir artinya rawi yang pertama yaitu Abu Hurairah. Dihitungnya sanad dengan rawi itu sama, cuma hitungnya sanad itu dibalik dengan hitungnya rawi. Karena rawi itu sahabat itu menjadi rawi pertama, kalau sanad hitungnya sahabat merupakan sanad yang terakhir. Gitu. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang musi waliku, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah dan ikhlas beribadah, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Dan sungguh hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu amalan yang aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan padanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya.
dan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan dari tangannya yang ia berbuat dengannya, menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Maka ya, tadi menggambarkan Allah juga menjadi tangannya yang berbuat dengannya, menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya, dan jika ia minta padaku, pasti aku memberinya. Dan sungguh aku berulang-ulang melakukan sesuatu terhadap jiwa orang mukmin. Ia tidak suka kematian, sedangkan aku tidak suka keburukannya. Hadis Riwayat Bukhari, juz 7 halaman 190. Yaitu saya berikan keterangan juga dari brosur itu ya, yaitu di brosur 19 Juni 2022. Saya berikan keterangan, kalimat yang terakhir kan kadang sulit dipahami. Yang dimaksud aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan seterusnya, ialah pendengaran hamba tersebut selalu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Begitu pula penglihatannya selalu digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Begitu seterusnya. Kemudian kalimat yang terakhir, namun demikian, kalau sudah waktunya, Allah akan mewafatkannya. Karena Allah tidak suka keburukannya. Apabila ia lebih lama lagi hidup, yang mungkin saja ia akan mengalami keburukan. Jadi saya berikan keterangan, kalimat yang terakhir itu kan kadang sulit dipahami. Itu ada kalimat yakrahul mauta, ya. Semua orang kan tidak suka pada kematian. Maka sakit saja diobatkan lah gitu. Wa ana akrahu masa'atahu. Wa ana aku Allah tidak suka keburukannya. Nah, gitu. Kalau sudah waktunya, Allah mentakdirkan dia itu wafat gitu. Walaupun orang tadi menginginkan hidup lebih lama lah begitu ya. Yang mau menyerang memang gitu. Maka sakit diobatkan dengan biaya yang mahal pun juga ditempuh lah begitu. Kadang diobat sampai ke luar negeri. Tetapi ini hamba Allah, cintai oleh Allah ini, walaupun tidak suka kematian, yakrahul mauta, tapi anak aku Allah akrahu masa'atahu. Aku tidak suka kalau nanti lebih ditambah lagi umurnya. Bisa juga nanti hambanya ini yang semua baik, bisa juga dia tergelincir berbuat dosa dan keburukan. Maka itulah maksudnya ya. Yakrahul mauta, ya, walaupun orang Allah itu tidak suka kematian, tapi pada waktunya Allah pun juga mematikannya. Wa anak rafu masa'atahu, dan aku Allah tidak suka keburukannya. Ya, jangan sampai nanti kalau tambahkan umur lagi begitu ya, itu nanti bisa tergelincir. Kemudian hamba yang baik bisa juga menjadi berbuat dosa dan terusnya. Maka dalam brosur itu saya berikan keterangan brosur 19 Juni 2022, keterangan yang dimaksud aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan jadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan seterusnya, ialah pendengaran hamba tersebut selalu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi Allah. Begitu pula penglihatannya selalu digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah. Begitu seterusnya. Namun demikian, kalau sudah waktunya meninggal, gitu, Allah akan mewafatkannya. Karena Allah tidak suka keburukannya apabila ia lebih lama lagi hidupnya di dunia ini, yang mungkin saja ia akan mengalami keburukan. Nah, begitu. Itulah tadi. Jadi kalau memang
orang ketika sehat, dia melakukan amalan sunnah, kemudian ketika dia sakit, lalu tidak bisa melakukannya, ya, dia sakit terhalang melakukannya, maka Allah tetap mencatatnya, dia sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika sehat tadi. Begitu pula ketika pergian, musafir kayak gitu ya, ketika tadi di rumah biasa puasa sunnah lah seperti itu. Maka ketika pergian itu tidak puasa sunnah pun akan dicatat Allah bagaimana biasa dia lakukan ketika dia tidak pergian, ketika mungkin tidak berpergian. Nah, kemudian orang yang menambah pendekatannya atau dengan mengamalkan amalan sunnah lebih cintai Allah daripada sekedar melakukan yang wajib-wajib saja. Itulah. Maka orang yang ketika melakukan amalan sunnah selain yang wajib tadi, yang wajib dilakukan ditambah yang sunnah-sunnah, Allah mencintainya. Allah menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Allah menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Allah menjadi tangan yang ia berbuat dengannya. Allah menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Namun sudah waktunya Allah akan mewafatkannya. Walaupun orang itu tidak suka kematian itu, namun kalau sudah waktunya akan wafatnya dan Allah tidak suka keburukannya kalau dia hidup lebih lama lagi. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat dan Allah mengampuni kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk saudaraku pemirsa. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk ilmunya di kesempatan sore hari ini. Sehat selalu untuk Ustadz Mas Duki. Amin. Jumpa lagi di Selasa depan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.